tes. Ada. Tes. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid di antara masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga dikatakan masjid ya. Karena masjid itu ada dua. Masjid jami dan ghairu jami. Masjid jami, masjid yang digunakan untuk Jumat. Masjid ghairu jami itu masjid yang tidak untuk Jumatan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kita akan kembali membahas tentang wasilah perantara untuk atau cara memperbaiki hati kita. Dan kembali kita jelaskan kenapa kita membahas cara untuk membersihkan hati kita. Jadi sekali lagi kita membahas ini karena sangat urgent, sangat penting. Dahulu Imam Malik rahimahullah mengatakan kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Dan hati kita tidak akan siap menerima cahaya tersebut kalau penuh dengan kegelapan. Hati kita tidak akan siap menerima cahaya wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW kalau hati kita penuh dengan kegelapan. Dan fakta, betapa banyak nasihat-nasihat yang sudah kita dapatkan. Namun betapa sedikit dari nasihat tersebut yang kita amalkan. Itu bukti bahwasanya hati kita belum siap menerima di antara nasihat-nasihat yang telah banyak kita dengarkan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah peringatan. Dan peringatan yang paling terbesar adalah tauhid. Peringatan yang paling terbesar adalah tauhid. Tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan semua orang di zaman sekarang ini yang mereka tidak menerima tauhid, tentu itu dalil bukti bahwasanya hati mereka penuh dengan kegelapan. Hati mereka penuh dengan kegelapan. Jadi peringatan itu tidak akan bisa diterima kecuali oleh hati qalb, oleh hati yang salim, hati yang selamat. Oleh karena itu, kenapa kita harus untuk membahas masalah ini? Nah, di sini disebutkan telah banyak ya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW
bahwasanya kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat la takunu illa bi salahi qalbi. Kebahagiaan yang selama ini kita cari itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik. Sekarang kita lihat orang-orang yang bergelimang dengan harta begitu banyak, orang-orang kafir itu, ya, berapa banyak harta mereka, bahkan mereka lebih kaya daripada orang-orang muslim, orang-orang kafir. Apakah mereka bahagia? Tidak. Wallahi mereka tidak bahagia. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan hati. Bukanlah kebahagiaan yang tampak kita lihat mereka dengan penuh dengan kesenangan dunia, tidak. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati. Tadi kita katakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan hati kita yang baik. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, fa'ala al-aqili ay ya'mala laylan wa naharan li islahi qalbi. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu memperbaiki hatinya siang dan malam. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memperbaiki hatinya siang dan malam. Tentu kita yang jarang untuk bangun sholat tahajud, ya, kita yang jarang untuk bangun sholat tahajud, tentu itu sebabnya adalah ada bintik-bintik hitam dalam hati kita. Sebabnya adalah adanya bintik-bintik hitam dalam hati kita. Lihat seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang imam besar. Beliau mengatakan, hurimtu qiyamal lail bi khati'atin amiltuha. Atau kama qala rahimahullah. Saya terhambat untuk bangun malam 15 ashhur, katanya. 5 bulan dia nggak pernah bangun malam. Karena dosanya. Dosa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, idza aznaba al-'abdu, kalau seorang hamba itu berdosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bintikkan dalam hatinya bintik hitam. Wa idza astaghfara sutila qalbuhu, kalau dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan bersih kembali. Lihat seorang imam yang dia tidak bangun malam, katakanlah 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan nggak bangun malam karena itu dosanya. Dan kita betapa banyak dosa kita, dan tentu kita akan berat untuk bangun malam. Dahulu diceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Abu Ismah. Dia datang ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullah sampai nginep. Kemudian Imam Ahmad menyediakan air untuk berwudu untuk sholat malam nantinya. Nah, ketika subuh telah tiba, Imam Ahmad masih melihat Abu Ismah ini tertidur. Dan air yang dia sediakan untuk Abu Ismah nantinya untuk sholat malam itu masih seperti sedia kala airnya. Kemudian apa kata Imam Ahmad, bertanya kepada Abu Ismah, ya Abu Ismah, kenapa engkau datang ke sini? Apa yang kau inginkan? Limadza ji'ta? Kenapa engkau datang ke sini? Apa yang kau inginkan ke sini? Kata dia, jitu li'atlubal haditha. Saya datang untuk menuntut ilmu hadis. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Apakah seorang penuntut ilmu hadis seperti ini? Apakah seorang penuntut ilmu agama seperti ini, yang dia tidak menjadikan di satu malamnya bagian untuk sholat tahajud?
Apa kata Muhammad rahimahullah? Silahkan pulang. Disuruh pulang, nggak dapat ilmu. Ya. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dan mungkin sudah kita dengar syaraful mu'mini fi qiyamil lail. Kemuliaan seorang muslim itu adalah di salat malamnya. Seorang muslim akan menjadi mulia kalau dia menjaga salat malam. Ya. Orang-orang yang selalu meremehkan sunnah, tentu dia akan berat untuk mengerjakan yang wajib. Ya, berat untuk mengerjakan yang wajib. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak lain, ya. Sebabnya adalah hati kita. Hati. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas wasilah yang ketujuh, ya. Perantara atau cara yang ketujuh untuk memperbaiki hati kita, agar hati kita ini siap untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Qawlan tsaqila. Al-Quran itu berat, jemaah. Al-Quran itu berat. Saya akan berikan kepadamu qawlan tsaqila, perkataan yang sangat berat, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking beratnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Nabi SAW ketika turun Hud dan saudari-saudarinya, ya, surah Hud dan saudari-saudarinya, kemudian surah Amma Yatasa'alu, surah An-Naba, ya, Nabi SAW, ya, rambutnya memutih, berubah, berat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, karena saking beratnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka jangan diperberat lagi, ya. Cara menyampaikannya jangan diperberat. Ya, cara menyampaikan, mendakwahkan Al-Qur'an dan hadis ini jangan diperberat. Karena Nabi SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assir. Yassiru wa la tu'assir. Permudahlah. Permudahlah. Dan jangan memperberat. Karena Al-Quran dan hadis itu sudah berat. Sudah berat. Namun kalau hati kita insya Allah bersih, tentu akan ringan. Ya. Nah, cara yang ketujuh di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Islam Thaha rahimahullah, yaitu istiqamatul lisan. Lisan kita yang lurus, menjaga lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu." Iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan istiqamah, tidak akan lurus sampai hatinya lurus, sampai hatinya bersih. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Dan hati kita tidak akan lurus sampai lisan kita lurus. Seorang imam yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah, dia berkata, "Al-qulubu kal-quburi fi suduri taghli bima fiha wa magharifuha alsinatuha." Hati-hati kita ini jemaah, hati-hati itu adalah seperti kubur. Kubur ini adalah seperti periuk, ya, periuk, yaitu panci, periuk. Jadi hati itu bagaikan periuk dalam dada kita. Taghli bima fiha, yang menampung isi di dalamnya, ya, bagaikan periuk yang menampung air-air di dalamnya. Wa magharifuha alsinatuha, sedangkan lisan-lisan kita itu adalah bagaikan gayungnya, bagaikan gayungnya. Fantazir ar-rajul hatta yatakallam
fantadhir ar-rajula hatta yatakallama fa anna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbi. Lihatlah kualitas seseorang ketika dia berbicara. Lihatlah apa yang ia keluarkan dari lisannya. Itulah gambaran hati seseorang. Kalau lisannya penuh dengan keburukan, lisannya penuh dengan kekotoran yang ia keluarkan, nama-nama binatang ia keluarkan, maka itulah sejatinya hakikat hati kita. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga lisan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatman li baina lahyaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamin bagi saya, siapa yang bisa memelihara, siapa yang bisa memelihara di antara dua anggota badan, di antara dua rahang kita, yaitu lisan maksudnya, dan di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Siapa yang bisa menjaga itu dari kemaksiatan, maka saya menjamin dia akan masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kita ini tidak bertulang, kecil, tidak bertulang, namun berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, i'lam annahu likulli mukallafin ay yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman tadhharu al-maslahatu fihi. Ketahuilah bahwasanya hendaknya seorang mukallaf, kita ini semua, harus menjaga lisan kita dari seluruh perkataan kita, kecuali perkataan yang memang tampak di situ ada kebaikan. Ketika tampak di situ ada kebaikan, maka kita berbicara. Kalau tidak, maka kita diam. Terlebih lagi di zaman medsos sekarang ini. Terlebih lagi di zaman sekarang. Betapa banyak kedustaan-kedustaan. Sedangkan tulisan itu adalah wakil dari lisan kita. Jempol-jempol kita yang nulis di medsos itu adalah wakil dari lisan kita. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يعمل على استقامة اللسان ويظهر ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سأله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan setiap perbuatan yang menjadikan lisan ini lurus. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ditanya tentang masalah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan lisan, berwasiat untuk menjaga lisannya. Wasiat yang pertama, lama sa'alahu rajulun an afdalil muslimin awsahu bi istiqamatil lisan. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim mana yang paling afdal, yang paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu?" Muslim mana yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama? Kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang itu bisa selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Itulah orang muslim yang afdal, yang paling baik. Wasiat yang kedua, ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling utama? Nabi SAW berwasiat, amalan yang paling utama adalah amalan menjaga lisan. Menjaga lisan. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu ala miqatiha. As-salatu ala miqatiha, salat tepat waktunya, itu yang paling utama. Summa madza ya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala ayyaslama an-nasu min lisanika. Manusia itu selamat dari lisanmu.
Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, seorang perempuan yang di malamnya dia sholat tahajud, seorang perempuan yang malamnya sholat tahajud, di siangnya dia puasa sunnah, dia memperbanyak sedekah sunnah. Apa kata Nabi SAW? Ditanya, namun wahai Rasulullah, namun perempuan itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Lihat, karena lisan gak ada artinya. Yang sunnah yang kita lakukan, neraka. Waliyadzubillah. Kemudian suatu saat Nabi SAW ditanya lagi, ada seorang yang dia sholat tahajudnya tidak seperti yang pertama, sedekahnya tidak seperti yang pertama, puasa sunnahnya tidak seperti yang pertama tadi. Namun dia menjaga lisannya, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti temannya. Apa kata Nabi SAW? Dia di surga. Dia di surga. Lisan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang keselamatan, wahai Rasulullah, apa sih yang menjadikan kita selamat? Kata laki-laki ini. Nabi SAW berwasiat, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu lapang bagimu, betah di rumah, kata Nabi SAW, terutama perempuan. Wal yasa'ka baituk, rumahmu itu lapang. Lapang di sini maksudnya bukan harus besar, tidak. Nabi SAW rumahnya bisa dijangkau. Rumah Nabi SAW bisa dijangkau dengan tangan. Atapnya itu saking kecilnya, pendek kecil rumah Nabi SAW. Namun beliaulah manusia yang paling bahagia di dunia ini. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendatangi Nabi SAW tidur dengan beralas pelepah kurma sehingga menyisakan bekas di tubuh Nabi SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau seorang nabi, seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang raja-raja Romawi, Persia, sangat megahnya mereka. Nabi SAW mengatakan, tempat kita adalah akhirat. Dunia itu milik mereka. Dunia itu milik orang-orang kafir. Ad-dunya, apa kata Nabi SAW? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara bagi orang-orang yang beriman. Kemudian jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Makanya jangan silau melihat kekayaan orang-orang kafir. Jangan silau. Itu mereka di dunia, di akhirat, iyadzubillah, mereka di neraka. Di akhirat mereka di neraka kalau mereka tidak masuk Islam. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, ketika Nabi SAW talaba minhu sallallahu alaihi wasallam rajulun amran ya'tasimu bihi amarahu bi istiqamatil lisan. Nabi SAW diminta suatu perkara yang dengan perkara tersebut dia akan bisa selamat. Dia akan bisa berlindung dengan perkara tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah Rabbku Allah, yaitu maksudnya bertauhidlah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah di atas tauhid. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan pada diriku? Apa yang engkau khawatirkan pada diriku sehingga aku akan nanti masuk neraka? Apa yang engkau khawatirkan dari perbuatan yang akan menjadikan saya masuk neraka? Kata Nabi. Fa akhadha bi lisani nafsihi tsumma qala hadza. Maka Nabi SAW mengambil lisannya seperti ini, kata Nabi SAW.
Lisan inilah yang saya khawatirkan dari semua umat Nabi SAW. Karena dengan lisan ini orang bisa terjerumus dalam neraka. Ya zambillah. Nah, kemudian wasiat yang kelima yang terakhir disebutkan oleh pengarang di sini. Nabi SAW diminta oleh seorang laki-laki untuk berwasiat, maka ausahu bi istiqamatil lisan. Nabi SAW wasiatnya untuk meluruskan, menjaga, memperbaiki lisannya. Ini saking pentingnya menjaga lisan ini, jemaah. Ya. Kemudian di sini juga wasiat yang ke-6 ya. Ke-6. Nah, sekarang kita langsung saja. Man istaqama lisanuhu istaqama qalbuhu. Istaqama qalbuhu. Siapa yang lisannya lurus baik, dijaga dengan baik, maka hatinya pun akan bersih. Wa man istaqama qalbuhu istaqamat jawarihu. Siapa yang hatinya lurus, maka anggota badannya pun akan lurus. Kalau hati kita baik, semuanya akan mengeluarkan yang baik. Ya, tangan kita tidaklah dia memegang sesuatu kecuali yang baik. Lisan kita tidaklah dia akan berbicara yang baik, ya, tidak akan berbicara kecuali berbicara yang baik. Mata kita tidaklah melihat kecuali melihat yang baik. Kalau hati kita ini lurus. Wa man istaqamat jawarihu ala amrillah qatafa thimar al-istiqamati fid dunya wal akhirah. Siapa yang jiwa yang jawarih, anggota badannya sudah lurus atas perintah Allah Subhanahu wa taala, qatafa, maka dia akan memetik ya buah dari keistiqomahan dunia dan akhirat. Wallati minha, yaitu buah dari ya menjaga lisan sehingga hati kita bersih, sehingga anggota badan kita pun juga bersih, ya. Maka buahnya yang pertama adalah as-sabat 'ala din. Seorang akan kukuh dalam agamanya. Ya. Kalau dia lisannya baik. Seperti tadi firman Allah, sabda Rasulullah SAW, "Qul Rabbi Allah tsumma istaqim." Ya. Bertauhidlah dan istiqomahlah. Bertauhidlah dan istiqomah. Kaifala? Wallahu subhanahu yaqulu li rasulih. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah. Lihat, Nabi SAW sendiri diperintahkan untuk istiqomah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Walidzalika man amsaka lisanahu fi zamanil fitani naja. Oleh karena itu, siapa yang bisa menjaga lisannya di zaman fitnah, di zaman sekarang ini zaman fitnah jemaah, naja, maka dia selamat. Kaifala? Bagaimana tidak? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, man somata naja. Siapa yang banyak diam dalam zaman fitnah ini, maka dia selamat. Ya, maka dia selamat. Oleh karena itu, ketika kita ingin nulis status di Facebook, apalagi masalah-masalah di zaman sekarang ini, pengen komen masalah pemerintah lah, masalah ini itu, ya, lu baik diam aja, lu urus anak, ya, apalagi yang perempuan, lu baik urus anak daripada seperti itu, ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kalau nggak tampak kebaikan untuk hal itu, untuk kita, ya, untuk apa yang kita tulis itu, ya, apa yang akan kita tulis kalau nggak tampak kebaikan padanya, maka tinggalkan, gak usah tulis. Ya. Yang kedua, al-hayatu tayyibatu fid dunya wal akhirah. Dia akan hidup dengan bahagia kalau dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seorang yang istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh saya akan berikan dia ma'an ghadaqa. Ma'an ghadaqa di sini hayat thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Ya, bahagia. Seorang yang bertauhid pasti bahagia.
pasti bahagia. Ya, saking bahagianya tentu mereka akan senantiasa menunggu-nunggu ibadah yang akan ia lakukan. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dalam hadisnya ada 7 orang yang akan kelak dinaungi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Al-Minhaj, ya syarah Sahih Muslim, dia mengatakan terpaut hatinya dengan masjid di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia selalu ingin beribadah di masjid. Ketika ada waktu sholat wajib misalnya, dia pergi ke masjid. Itu maksudnya. Bukan maksudnya ad-dawam fil masjid. Bukan maksudnya terpaut di sini adalah duduk aja di masjid nggak pergi cari nafkah. Ada orang seperti itu. Ya, dia tinggalkan istrinya 3 bulan, 4 bulan. Ya, sampai ada istri yang nuntut. Katanya bertawakal, enggak, itu tawakul namanya. Bedakan tawakal dengan tawakul. Ya. Tawakal. Tawakal itu apa? Pura-pura tawakal. Ya, kalau tawakal ya baru bertawakal. Itu. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-busyra thayyibah indal maut. Ketika dia mati, orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga hatinya, maka dia akan beritahukan berita gembira. Ya, berita gembira. Dikatakan padanya, la takhafu, jangan takut, jangan khawatir, la tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bahagialah dengan jannah. Ya, surga. Yang keempat, at-tamkin fil ardi war rif'ah. At-tamkin fil ardi war rif'ah. Umat Islam akan jaya. Akan jaya kalau senantiasa menjaga lisannya, menjaga hatinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, menjauhi kebid'ahan, menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam ini jaya. Jaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah berjanji. Sedangkan Allah, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para muslim ini adalah istikhlaf, berkuasa. Makanya orang-orang yang teriak khilafah, ya kan? Orang-orang HTI itu. Orang HTI. Sekarang berani kita bilang HTI karena dilarang, ya. Ya. La yastakhlifannahum fil ardh. Orang-orang yang teriak khilafah, ya. Orang-orang yang teriak khilafah, ya, sedangkan mereka tidak berdakwah, tidak mendakwahkan tauhid. Syirik dibiarkan. Ya. Kemudian ya sebagian bid'ah pun dilakukan. Ya, sebagian bid'ah dilakukan, bagaimana mau dikasih khilafah? Dan khilafah itu bukan tujuan. Bukanlah tujuan. Ya, tujuan kita diciptakan di dunia bukan untuk bentuk khilafah. Tapi untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khilafah itu hadiah. Hadiah dari Allah karena kita bertauhid dan beramal saleh, menjauhi kebid'ahan. Ya. Wahada Luqman atahu Allahul hikmah. Nah, kemudian di antara yang disebut oleh para ulama, kenapa Luqman rahimahullah? Luqman ini bukan nabi, ya. Seorang orang saleh. Dia seorang tukang kayu. Luqmanul Hakim yang kita sering namanya itu. Sampai-sampai namanya dibuatkan jadi nama surah, ya, surah Luqman. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah
kata-kata bijak kepada Luqman, keluar dari lisannya. Ya, kata-kata bijak. Faqala ar-rajul, ada seorang bertanya kepada Luqman, "Ma balagha bika ma ara?" Masya Allah, sungguh ajaibnya engkau. Setelah itu terjemah bebasnya. Ya, apa yang engkau lakukan sehingga engkau seperti ini, wahai Luqman? Ya. Apa kata Luqman? Sidqul hadis. Selalu berkata jujur. Selalu berkata jujur. Oleh karena itu jamaah, dari sedini mungkin anak kita ajari mereka jangan berbohong. Jangan berbohong. Ya. Dan sekarang kan ada, mungkin itu TikTok atau apalah. Lihat itu, tapi bohong katanya. Itu dosa besar. Ya, dosa besar. Itu bohong. Ya. Wasamtu amma la ya'nini. Kemudian berdiam, diam. Banyak diam terhadap apa-apa yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat, jangan kita keluarkan. Itu yang membuat Luqman seperti itu, rahimahullah. Ya. Yang kelima, apa yang kita dapatkan kalau kita lisan kita lurus, hati kita bersih? Yuzilluhumullahu fi dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi seperti yang kita katakan tadi. Di bawah arsy-Nya. Allah akan menaungi seorang hamba di bawah arsy-Nya. Yaumala, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Dan jemaah ketahuilah bahwasanya di antara naungan kelak adalah yang pertama naungan arsy, yang kedua adalah naungan sedekah. Sedekah seorang itu akan menaunginya kelak di akhirat. Ya. Dan harta kita yang sejati adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang hakiki. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya arsy itu disifati Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsyil Majid. Arsy yang mulia. Arsy itu mulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan arsy adalah atap dari semua makhluk. Arsy. Karena tidak ada makhluk di atasnya lagi. Ya. Makanya arsy itulah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah butuh arsy? Enggak. Ya. Allah enggak butuh arsy. Makanya Allah itu bersemayam di atas arsy itu bukan lengket. Enggak. Allah enggak mungkin lengket dengan makhluknya. Tidak. Ya. Dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah, ba'inun, jauh dari arsy itu. Jauh, ba'inun maksudnya tidak lengket. Ya. Jadi kita nggak boleh khayalkan kemana ya semayamnya Allah di situ. Nggak boleh. Ya. Yang keenam, al-fauzu bil jannah. Berhasil, ya, beruntung untuk mendapatkan surga. Seperti yang kita katakan tadi, seorang perempuan yang menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar. Kemudian ada seorang lagi yang menjaga lisannya, tidak menyakiti tetangganya, hiya fil jannah. Dia di surga. Ya. Wa ini wajjal lisan. Dan jika lisan kita penuh dengan kekotoran, ya, maka tentu anggota badan yang lain juga akan bengkok. Maksudnya akan mengeluarkan kekotoran. Tangan kita akan berbuat jahat, kaki kita akan melangkahkan ke yang jahat, perbuatan yang jahat. Mata kita pun akan jelalatan, ya. Wa in wajatil a'dha syaqiyal 'abdu fid dunya wal akhirah. Kalau anggota badan kita sudah bengkok semua, maka tentu kita akan celaka dunia dan akhirat. Ya zambillah. Wa dzalika, ya. Li'anna bil lisani qad yakfurul insanu wa yakhruju minal Islam. Karena dengan lisan ini seorang bisa kafir. Ya. Dengan lisan ini jemaah seorang bisa kafir. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufur, dan mereka telah mengatakan kalimat kufur, ya, kalimat kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah kafir setelah Islam mereka. Seperti orang-orang yang mencela Allah, yang mencela ayat-ayat Allah, yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kafir, jemaah, kafir. Ya, orang-orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kafir. Ya, yaitu kufur dengan akibat lisannya. Yang kedua, li'anna bil lisani yakdzibul insanu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang dengan lisannya dia akan dicap sebagai orang pendusta, ya, sebagai seorang yang pendusta. Yang ketiga, li'anna bil lisani tusfaqud dima, karena akibat lisan ini seorang akan tertumpah darahnya. Sekarang kita lihat Suriah ya, di luar negeri sana, Suriah. Karena lisan ya, seorang yang tidak berilmu berfatwa, ya, berfatwa untuk memberontak Bashar Assad itu, ya, maka terjadilah apa yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, mereka berkeinginan untuk menghilangkan Bashar Assad, ternyata mereka semua yang hilang. Ya, ini karena lisan orang-orang berfatwa tanpa ilmu itu. Ya, karena lisan mereka yang orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ya. Jadi karena lisan bisa darah-darah tertumpah. Ya. Makanya hati-hati sekarang revolusi ini, revolusi itu. Di zaman sekarang kan ada yang teriak-teriak seperti itu. Ya. Yang keempat, li'anna bil lisani yahullu bil insani sukhtullah. Karena dengan lisan ini seorang akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka karena lisannya, ya. Karena dia berkata dengan perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang kelima, li'anna bil lisani yadkhulul insanu an-nar, ya. Dengan lisan seorang bisa terjerumus ke dalam api neraka. Ya abdallah, wahai hamba Allah, wa idza aradta ay yastaqima lisanuka fa'alaik. Kalau kita ingin lisan kita ini lurus, maka lakukan ini. Yang pertama, bis-samti. Yang pertama adalah dengan banyak diam. Ya. Jadi kita harus benar-benar belajar banyak diam, sebagaimana kita dahulu belajar berbicara. Di zaman sekarang, zaman fitnah, ya, di zaman fitnah. Sekarang benar banyak orang yang paginya beriman, namun siang sorenya bermaksiat. Ya, banyak orang demikian. Yang ketiga, bitarti bil lisani bi dzikrillah taala, dengan membasahi lisan kita, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ya, jadi senantiasalah lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ya. Ketahuilah bahwasanya sejatinya 24 jam ini kita berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan itu ada doanya. Ada doanya. Dan di setiap doa itu akan ada lafaz Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Ya, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Kalau kita baca apa yang kita setiap zikir-zikir yang kita lakukan, ya, setiap zikir-zikir yang kita baca di setiap keadaan yang dianjurkan untuk kita berzikir, tentu ya penuh dengan catatan amal kita penuh dengan zikir kelak, masya Allah. Ya, apalagi istighfar, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar 100 kali setiap hari. Ya. Membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Pernahkah kita demikian, jemaah? Tentu.
Mari kita merenungi diri kita sendiri, jemaah. Ya. Kemudian basahi lisan kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sekarang coba tanya hati kita, jemaah. Tanya diri kita sendiri. Setelah Ramadan yang lalu, berapa kali kita khatam? Setelah Ramadan tahun lalu sampai saat ini, mungkin nggak ada, ya, mungkin nggak pernah, ya, mungkin tidak pernah. Dahulu para ulama dahulu, jangan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan para ulama itu membenci seseorang yang 40 harinya dia tidak khatam Al-Quran. Lewat 40 hari ternyata dia nggak khatam Al-Quran, itu dibenci. Ya. Namun sekarang Masya Allah, karena itulah makanya pentingnya kita memperbaiki hati kita. Ya, kita perbaiki hati kita agar mudah untuk kita memegang Al-Quran, membacanya, mentadabburinya. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati-hati kalian ini bersih, tentu kalian tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Itu. Sekarang kan kita baca Al-Quran 2 menit aja, sudah muak. Sudah muak. Itulah syaitan. Karena muak itu dari syaitan. Syaitan itu ingin membuat kita berat untuk megang Al-Quran, baca Al-Quran, melihat Al-Quran. Ya, syaitan itu ingin kita mudah untuk memegang yang haram, mudah untuk melihat yang haram. Itulah syaitan. Ya. Bukankah syaitan ketika seorang yang ingin nikah itu, ya, apalagi kalau nikahnya tidak syar'i misalnya, tapi sah lah, ya. Orang yang nikahnya tidak syar'i misalnya, tapi sah, ya. Tentu syaitan itu ingin sebelum nikahnya berzina. Kedua mempelai sebelum nikahnya. Kalau nggak berzina, ya pegang-pegangan. Kalau nggak berzina, itu syaitan. Tapi kalau sudah nikah, syaitan itu ingin misah lagi, cerai. Itulah tugas syaitannya. Ya, syaitan tugasnya supaya kita dimudah-mudahkan oleh syaitan, dihiasi yang jelek-jelek, yang haram jadi bunga, ya kan? Riba itu bunga, kata mereka. Bunga aja, siapa yang nggak mau bunga? Ya, bunga itu kalau dilihat kan indah. Ya, itulah dari syaitan, ya. Dari syaitan. Ya. Kemudian yang keempat, biqaulil ma'rufi wa fi'lil ma'rufi, dengan mengatakan sesuatu yang baik dan mengerjakan kebaikan. Ya, jadi sejak sekarang jemaah kita selalu lihat apa yang akan kita keluarkan dari lisan kita, apa yang kita ingin kerjakan. Lihat, ya. Yang kelima, berdoa, dengan doa, ya, dengan doa, ya. Jadi sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Indonesia silakan. Ya Allah, jagalah lisan kita, lisan saya dari maksiat kepada Engkau. Ya. Kemarin kita sudah bacakan mungkin di pertemuan yang telah lewat. Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan lisanku. Wa min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri maniyyi. Sudah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan dengan wasilah yang selanjutnya, yaitu menjauhi fitnah. Ya, menjauhi fitnah. Kita akan jelaskan ini bagaimana cara menjauhi fitnah. Nah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.